segala peraturan perundang-undangan dan menjunjung etika. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam hal pemberhentian dan pengangkatan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintahan Aceh, 7 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama pada pemerintah Aceh dilantik pada Selasa siang di Anjungan Monmata, Banda Aceh. Pelantikan tersebut dilakukan oleh PJ Sekretaris Daerah Aceh Azwardi. 7 pejabat yang dirotasi, yakni Al-Hudri, dilantik sebagai staf ahli gubernur, bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan hubungan kerjasama, yang dulunya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Selanjutnya Darmansyah, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Muhammad Iswanto kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi, Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh dan PJ Bupati Aceh Besar. Syukri dari Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dimutasi ke Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh. T. Aznal Zahri dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh, sebelumnya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Martunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian Zulkifli, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung, kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh. Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Iskandar, usai pelantikan mengatakan, rotasi pejabat ini merupakan penyegaran di tingkat pemerintahan Aceh. Diharapkan pejabat yang baru dilantik dapat bekerja maksimal ke depan. Penyegaran, di mana ketentuan juga memperkenankan untuk kita melakukan rotasi di atas bilangan waktu tertentu. Tujuannya adalah menyegarkan. Dan kami yakin bapak-bapak yang sekarang dilantik adalah orang-orang yang sudah piawai dalam jabatan lama sebelumnya yang akan memberikan kontribusi kepada organisasi kita di jabatan yang baru. Mohon doa dan dukungan kawan-kawan semua karena pekerjaan kita berada di depan. Ada pekan olahraga nasional dan juga ada pilkada yang membuat kita mendapatkan penekanan tadi untuk percepatan realisasi anggaran di masing-masing sektor ini. Yang tidak hanya berlaku untuk kawan-kawan yang menduduki jabatan, tapi juga semuanya, namun khusus bagi yang baru menduduki jabatan pimpinan di tempat yang baru agar segera melakukan percepatan adaptasi dan konsolidasi internal. Kepercayaan amanah dari rakyat yang diberikan oleh pejabat Gubernur Aceh, yang mana kita semua mendapatkan kepercayaan, maka kepercayaan itu harus kita balas dengan kemampuan dan kemauan kerja yang lebih dan lebih lagi. Harapannya adalah kita bisa membuktikan bahwa kita memang pantas diberikan amanah ini. Sementara itu, Martunis, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, menerangkan bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang menjadi perhatian orang banyak. Dirinya akan melakukan beberapa transformasi dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di Aceh. Pendidikan jadi perhatian semua orang. Kita dan anak kita untuk masa depan Aceh. Yang jelas kanun kita amanatkan ada transformasi pendidikan. Terus pendidik kita tuh ada 8 kriteria 4 tahun. Tentunya transformasi ini juga harus diikuti dengan beberapa transformasi yang kecil. Dimana saya mengidentifikasi ada 2 transformasi yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah transformasi tata kelola, yang kedua transformasi pembelajaran atau learning transformation. Kedua ini kalau perlu lebih pada membuat institusi kita punya integritas, transparan, minim korupsi dan sebagainya, meritokrasi. Dan transformasi pembelajaran ini bagaimana membuat pembelajarannya efektif sehingga ada terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dari peserta didik. Jadi minimal dua transformasi itu yang jadi agenda besar daripada kita. Nah, tentunya ini juga perlu kita konsultasikan dengan beberapa komunitas, perguruan tinggi, LSM, pengamat pendidikan, pers, dan sebagainya. Saya kira ada pentahelix pendidikan yang harus kita dekati.
ada siswa, guru, sekolah, kemudian ada orang tua, dan juga ada komunitas. Jadi Pemda Helix ini perlu kita kelola sehingga nanti transformasi pembelajaran itu bisa berjalan efektif. Martunis berharap agar ke depan dunia pendidikan tidak membebani siswa dan orang tua terhadap hal-hal yang tidak terlalu substansial. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.